Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi di Warga Channel Bro bersama Adi di sini yang akan memberikan informasi-informasi yang datangnya dari PSSI dan Timnas Garuda juga. Kita, apa kabar bro semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu buat lo semua yang masih menyimak di Warga Channel dengan setianya bro ya. Gue ingin menyampaikan ada sesuatu informasi ya datangnya dari PSSI itu sendiri. Nah, biasanya timnas kita ya, timnas Garuda kita baik yang senior maupun U23 ya, dianjurkan untuk permainan tiki taka yang bagus ya. Tapi kenapa kali ini PSSI malah memainkan teka-teki? Ya, teka-teki siapa calon sebagai pelatih timnas Garuda kita. Sebelum gue lanjutin, simak yang satu ini dulu. Oke bro, kembali lagi di Warga Channel ya. Dan coba gua akan mengulas tentang calon pelatih kita. Sebelumnya jangan lupa apabila lu suka dengan video ini, subscribe, like, and komennya ya. Dan gue langsung aja, pada waktu itu begitu banyak nama-nama pelatih ya, calon pelatih ya, yang berkembang di media massa, media online segala macam ya. Ada 4 ya. Di situ ada Timur Kapaze, ada Yesus Casas, ada Bozan Hodak, terus ada Hedmir Harrison, ada Giovanni Van Bronckhorst, dan yang terbaru ada John Herman di situ ya. Nah, dari nama-nama tersebut ya, Timur Kapaze yang kemarin datang ke Indonesia, namun saat ini namanya sudah mulai meredup, yang menyatakan sinyal-sinyal bro ya, tidak akan menjadi pelatih timnas Garuda kita ya. Meskipun katanya sudah ada interview di situ, namun banyak informasi berkembang, sepertinya Timur Kapaze tidak jadi menukangi timnas Garuda kita. Kemudian ada Yesus Casas yang dari Spanyol ya. Begitu juga namanya Santer ya, dan prestasinya juga luar biasa di situ. Yesus Casas ya, membawa Irak ke Piala Dunia. Dan saat ini juga nama Yesus Casas pun semakin redup dari pemberitaan coach calon pelatih dari timnas Garuda kita. 2 nama sudah hilang. Kemudian Bozan Hodak juga sudah tidak mungkin juga menunggangi timnas Garuda kita sebagai pelatih. Nah, terus terakhir ini ada namanya Heimir Hallgrímsson ya, pelatih dari Islandia, yang membawa Islandia dan Irlandia juga mencapai tiket di Piala Dunia ya. 4 hari 5 hari kemarin ya, begitu mencuat. Namun juga saat ini seperti namanya menghilang dari peredaran nama-nama coach timnas Garuda kita. Nah, akhirnya ada 2 kandidat bro yang begitu melesat namanya, dan hampir semua media memberitakan beliau, yang katanya 2 tersebut
itu yang semakin mengerucut bahwa dua pemain tersebut akan menjadi salah satunya ya calon pelatih timnas Garuda kita atau pelatih kepala di situ, yaitu Giovanni van Bronckhorst dari Belanda dan John Herman dari Inggris. Nah, kedua tersebut konon katanya beliau sudah diinterview ya oleh Pak Sumarji dan juga direktur teknik Alexander Swiss di situ ya. Dua nama, Giovanni van Bronckhorst dan John Herman. Kalau memang itu hasil dari Pak Sumarji dan Mr. Alexander ke Eropa ya, mewawancarai mereka ya, sehingga nama dua tersebut yang semakin gencar sekali. Berarti dua calon tersebut entah itu Giovanni van Bronckhorst atau John Herman yang sudah pasti bro di situ ya. Suka tidak suka, sepertinya dua kandidat tersebut yang akan terpilih menjadi kepala pelatih timnas Garuda. Giovanni van Bronckhorst pastinya lu sudah tahu semua bro ya. Dia memang salah satu timnas Belanda dulu dan mempunyai darah Maluku, Indonesia. Dan Giovanni van Bronckhorst itu pernah melatih Feyenoord ya di tahun 2011 sampai 2019 ya. Ini istilahnya karirnya ya. Nah, di Feyenoord sendiri 2011 sampai 2019 itu dia pernah menjuarai Eredivisie di tahun 2017 ya. Terus dua gelar juga di KNVB Cup ya, dan dua gelar Johan Cruyff Shield di situ. Selama dia melatih di Feyenoord. Kemudian di Rangers. Di Rangers dia pernah juga juara Piala Skotlandia. Jadi Giovanni itu Van Bronckhorst ya, setelah dari Feyenoord kemudian ke Rangers, itu dia juara Piala Skotlandia dan juga masuk final Liga Eropa di tahun 2022. Pastinya lo tahu semua bro tentang profil dari Giovanni van Bronckhorst. Gua nggak akan cerita banyak tentang profilnya. Nah, saat ini memang sebelum digadang-gadang menjadi pelatih nantinya timnas Garuda kita, dia memang asisten pelatih dari Liverpool ya. Dia mendampingi Arne Slot di situ. Dan dengar-dengar Arne Slot pun juga akan hengkang dari Liverpool karena hasilnya saat ini kurang bagus. Nah, sehingga PSSI mencoba melirik dari Giovanni van Bronckhorst tersebut ya. Ini sudah sangat kencang sekali bro, informasi sangat kencang sekali bahwa sudah ya bisa dikatakan 60-70% lah ya Giovanni van Bronckhorst ini. Nah, gue ingin cerita tentang strateginya, strategi dari permainan dari kepelatihan Giovanni van Bronckhorst ini. Dia menerapkan dua formasi bro, 4-3-3 dan 4-2-3-1 di situ. Meskipun demikian, konsentrasinya tersebut tidak selalu mencerminkan pola-pola yang kaku. Dia sangat fleksibel sekali. Nah, itu salah satu strategi dari permainan Giovanni van Bronckhorst. Dan salah satu ciri utamanya Giovanni itu pada waktu dia melatih Rangers ya, dia menerapkan tekanan tinggi dan transisi cepat dari sayap serta menyerang dengan kemampuan penetrasi agresif. Dia memiliki catatan tentang strateginya itu tersebut ya, dan sehingga penampilannya sangat menarik dan sangat dinamis sekali. Kalau akan diterapkan di timnas Garuda, bagaimana jadi nanti ya?
Nah, itu tadi tentang Giovanni Van Bronckhorst ya. Nah, kemudian coba kita sandingkan profil dari John Herman sendiri. Nah, ini agak lucu ya. John Herman ini bukan lucu sih ya, agak-agak aneh juga tentang profilnya ya. Beliau dari Inggris ya. Dan John Herman sebenarnya dia tidak mempunyai rekam jejak sebagai pemain profesional sepak bola. Karena memang di usia mudanya dia langsung melatih. Ya. John Herman ini saya jelaskan kembali bahwa dia tidak mempunyai jejak rekam sebagai pemain bola profesional. Nah, oke, karirnya Herman ini dia melatih timnas putri Selandia Baru, ya, Selandia Baru tahun 2006. Jadi dia di tahun 2006 John Herman ini melatih tim putri Selandia Baru. Dan hasilnya 2 tiket Piala Dunia wanita FIFA ya di tahun 2007 dan 2011. Tapi Piala Dunia wanita. Terus 1 tiket ke Olimpiade juga 2008 di Beijing. Itu pun sepak bola wanita ya di Beijing. Nah, setelah itu dia mencoba mengambil kepelatihan istilahnya ke cowoknya atau ke pemain laki-lakinya ya di situ ya. Oke. Nah, kemudian juga dia melatih Toronto FC ya, Toronto FC ya di tahun 2023 sampai 2024. Nah, pada waktu 2018 dia mencoba menangani timnas Kanada bro ya. Dan hebatnya lagi ya, dia bisa berhasil membawa lolos ke Piala Dunia 2022. Begitu juga sama tim putrinya Kanada ya, juga berhasil dapat tiket Piala Dunia juga. Jadi dia menukangi sepak bola wanita dan prianya juga ya di Kanada ya, sehingga nama John Herman cukup harum di Kanada tersebut. Nah, kemudian strateginya dan formasinya, John Herman dia banyak menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-4-2-1 di situ, yang mengandalkan 3 penyerang yang sangat eksplosif. Nah, saat memerlukan pertahanan, John Herman ini juga sigap mengubah skema menjadi 4 back di situ. Nah, dari antara Giovanni Van Bronckhorst dan juga John Herman ya, gimana menurut lu bro? Kira-kira mana yang layak untuk menukangi timnas Garuda kita? Ya, mudah-mudahan kali ini PSSI dan semua jajarannya tidak salah pilih ya untuk mencari yang terbaik pelatih timnas Garuda kita. Oke bro, mungkin itu aja yang gue ingin sampaikan. Terima kasih banyak yang telah menyimak di Warga Bola Channel ini. Apabila lu suka videonya, silahkan di subscribe and komennya. Terima kasih banyak. Gue Adi di sini, undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Ciao.